Pemirsa, usai tadi laporan dari Sela Rizky, kami akan mengajak Anda untuk melihat sudah ada jurnalis Antv, Elisa Sinaga, dengan narasumber dari salah satu anggota Partai Gerindra berikut ini. Di gedung Parlemen Senayan sendiri ini sudah bersolek karena sebentar lagi sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD RI 2025 akan diselenggarakan. Ini nantinya Presiden Prabowo turut hadir untuk melakukan pidato. Ini Presiden Prabowo dijadwalkan akan berpidato sebanyak 2 kali. Yang pertama ini terkait pidato rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun 2026 beserta nota keuangannya pada pukul 14 nanti. Tapi yang kita tunggu-tunggu ini pidato Presiden terkait kinerja selama 10 bulan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin pemerintahan Indonesia. Ini di gedung DPR sendiri, saya bisa melaporkan sudah banyak anggota DPR yang hadir dan kita mau berbincang dengan salah satu yang sudah hadir di sini. Ada anggota Komisi 11 DPR fraksi Gerindra, Kamaru Samad. Kang Samad, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mbak Elisa, sehat selalu, alhamdulillah. Oke, ini dari fraksi Gerindra ya, Iya. Kang Samad ya. Kita mau berbincang ini terkait pidato Presiden yang akan diselenggarakan pukul 10 nanti ya. Iya. Kang, soal kinerja pemerintahan selama 10 bulan. Ini penekanan-penekanannya kira-kira apa saja sih? Kan ada bocoran nggak ke kader? Nah, itu dia. Kalau bocoran saya kira belum ada ya. Oke. Tapi kira-kira yang terpenting ini adalah pidato perdana, pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo dalam mengemban amanat setelah beliau terpilih pada 2024 pada momentum 80 tahun. Mbak Elisa, yang sangat penting hari ini adalah refleksi dari perjalanan bangsa kita dengan usia 80 tahun ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang. Apa refleksi yang kita bisa ambil? Bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memang salah satu mukadimah, titik tekan mukadimah itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini menjadi satu poin yang sangat penting dalam rangka mendorong supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Syarat untuk menjadi negara maju adalah ketersediaan sumber daya manusia kita. Ketersediaan sumber daya manusia kita hanya bisa dicapai apabila seluruh sumber daya nasional kita arahkan untuk pemenuhan kebutuhan baik infrastruktur, ya, untuk sarana pendidikan maupun untuk sistem pendidikannya ataupun juga menyangkut gizi bagi anak-anak mulai dari balita, TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian dari semangat mencerdaskan kehidupan bangsa itu, Mbak Elisa, kita bisa lihat bagaimana di dalam konstitusi kita di pasal 27 ayat 2 disebutkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pekerjaan dan penghidupan yang layak ini dijamin dalam konstitusi. Apa artinya? Bahwa negara dan seluruh stakeholder pengambil kebijakan nasional kita harus mengacu pada pencapaian pasal 27 ayat 2, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Inilah yang menjadi titik tolak kita dalam refleksi 80 tahun Indonesia merdeka ini. Apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, para pendahulu kita, mengorbankan jiwa dan raganya, ini waktu yang baik untuk kita untuk terus komitmen dan konsisten mengawal arah pembangunan nasional kita. Begitu, Mbak Elisa. Oke, Kang. Presiden dari awal pemerintahan hingga saat ini Iya. optimis Iya. bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka selama 5 tahun ini bisa mencapai 8%. Proyeksinya akan seperti apa, Kang? Mbak Elisa, memang kita harus mendorong Indonesia supaya terjadi quantum leap, loncatan, sehingga kita tidak terjebak pada middle income trap. Negara yang
terjebak pada pendapatan menengah. Tapi kita harus take off menjadi negara maju dengan tingkat per kapita masyarakat lebih tinggi. Nah, bagaimana cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%? Ini penting sekali. Nah, pertama, kita harus melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu adanya konektivitas infrastruktur. Sehingga dengan konektivitas infrastruktur itu daya saing produk kita, daya saing ekonomi kita itu mengalami peningkatan. Nah, caranya menurunkan ICOR kita. Sehingga efisiensi, efektivitas, reformasi struktural birokrasi betul-betul harus kita teruskan. Sehingga arah kebijakan ekonomi kita bisa on the right track untuk mencapai pertumbuhan 8%. Begitu Mbak Lisa. Ya, Komisi 11 masih menyoroti adanya data pertumbuhan ekonomi Indonesia versi BPS. Versi BPS yang mana ini memang menuai kritik dari sejumlah ekonom. Komisi 11 melihatnya seperti apa? Mbak Elisa, kalau menurut saya, teman-teman ini wajar kalau terjadi pro kontra, bisa dimaklumi, tetapi juga kita harus fair, kita harus adil. Ketika BPS merilis pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 4,87%, kita semuanya menerima. Tapi ketika BPS kuartal kedua merilis 5,12, kok nggak kita menerima? Padahal lembaga yang sama, metode yang sama, cara yang sama. Sehingga kita harus juga fair. Kita harus percaya bahwa BPS adalah lembaga yang resmi memiliki infrastruktur di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mengambil sampling di setiap sektor ekonomi kita, sehingga data yang diambil itu adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan adalah metode baku yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian analisis yang memang mereka kerja untuk menganalisis data. Jadi kita mengapresiasi ada tiga sektor yang paling tumbuh di kuartal kedua. Pertama, selain sektor pertanian yang memang sudah tumbuh di kuartal pertama, Mbak Elisa. Yang kedua adalah industri pengolahan. Ini mengalami loncatan besar, Mbak Elisa, dibanding kuartal pertama. Sektor yang ketiga yang tumbuh di kuartal kedua adalah sektor perdagangan. Itu juga mengalami loncatan besar, berarti kan sektor real sudah mulai bergerak. Turunannya transportasi, pergudangan, supply chain logistiknya, mau tidak mau ini akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Ini berarti arah kebijakan pemerintah sudah on the right track, Mbak Elisa. Ini yang kita patut syukuri, begitu Mbak. Oke, terakhir kan ada evaluasi dari kinerja pemerintahan selama ini selama 10 bulan? Menurut saya kita menunggu pidato presiden, pidato kenegaraan ini untuk mendengarkan dengan baik-baik selama 8-10 bulan beliau memimpin kabinet. Tentu terlalu dini untuk memberikan penilaian, tetapi dengan kerja keras, kerjasama, dan arah kebijakan yang tepat, kita optimis bahwa pembangunan nasional sudah berada di jalan yang tepat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran. Baik, terima kasih Kang kasih. Samad, anggota DPR RI Komisi 11 fraksi Gerindra. Demikian pemirsa, wawancara kami dengan Kang Samad. Memang selain Kang Samad ini Kepala BCO Hasan Nasbi kemarin menghimbau kepada masyarakat untuk menonton begitu ya, menyaksikan tayangan dari pidato kenegaraan Kepala Negara karena ini menyangkut kepentingan dari masyarakat Indonesia. Kita sedang menunggu kehadiran dari Presiden Prabowo. Ini kalau kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, ada beberapa pilihan baju adat yang akan ditawarkan kepada Presiden Prabowo. Kira-kira akan jatuh di mana? Karena memang baju adat dari Presiden ini tiap tahun di sidang tahunan MPR sangat dilihat ya oleh media. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, terima kasih Elisa dan